Entah dengan ungkapan kata-kata seperti apa, saya menggambarkan kondisi Jawa Barat kali ini, khususnya di 2025 ini, yang Anggota DPRD Jawa Barat dari fraksi PKB, Maulana Yusuf Erwinsyah, mengkritik kebijakan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, yang memangkas dana hibah untuk pesantren dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah, APBD, 2025. Maulana menyayangkan penghapusan bantuan hibah yang selama ini menjadi sumber penting bagi pondok pesantren dan lembaga keagamaan lainnya di Jawa Barat. Menurut Maulana, sebagai mitra pemerintah daerah, DPRD belum menerima penjelasan yang memadai terkait penghapusan dana hibah tersebut. Ia menilai kebijakan itu berdampak negatif bagi pesantren yang selama ini mengandalkan bantuan pemerintah untuk pengembangan pendidikan dan aktivitas keagamaan. Menanggapi kritik tersebut, Gubernur Deddy Mulyadi menjelaskan bahwa pemangkasan dana hibah merupakan langkah strategis untuk membenahi sistem tata kelola hibah yang selama ini tidak merata dan cenderung menguntungkan segelintir lembaga yang memiliki akses politik. Deddy menegaskan bahwa selama ini dana hibah banyak diberikan kepada pesantren dan yayasan yang sama secara berulang. Bahkan ada yang menerima dana dalam jumlah sangat besar, sementara lembaga lain yang membutuhkan tidak tersentuh bantuan. Deddy juga menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan pertemuan dengan kantor wilayah Kementerian Agama Jawa Barat untuk memastikan distribusi dana hibah ke depan lebih adil dan merata. Fokus bantuan akan diarahkan pada madrasah dan sanawiyah yang kurang memiliki akses terhadap kekuasaan dan politik. Lebih lanjut, Deddy mengungkapkan bahwa banyak yayasan penerima hibah ternyata bodong sehingga perlu dilakukan audit dan pembenahan agar penyaluran dana hibah menjadi transparan dan akuntabel. Ia menegaskan bahwa proses pemberian hibah harus sesuai dengan nilai-nilai agama dan tidak boleh diselewengkan. Kebijakan pemangkasan dana hibah ini juga berdampak pada organisasi lain seperti Palang Merah Indonesia, PMI, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, KPID, Komite Nasional Pemuda Indonesia, KNPI, Nahdlatul Ulama, NU, dan Persatuan Islam, Persis, dengan nilai pemangkasan bervariasi antara 1 miliar rupiah hingga 3 miliar rupiah. Sementara itu, beberapa lembaga seperti partai politik dan instansi vertikal seperti Polda Jawa Barat, Pangkalan TNI Al Bandung, dan Kodam 3 Siliwangi tidak mengalami perubahan nilai hibah. Meski mendapat kritik dari DPRD, Deddy Mulyadi menegaskan bahwa kebijakan ini penting untuk menciptakan keadilan dalam distribusi dana hibah dan mencegah praktik penyalahgunaan yang selama ini terjadi. Ia berharap langkah ini dapat memperbaiki manajemen bantuan dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi pendidikan agama di Jawa Barat. Entah dengan ungkapan kata-kata seperti apa, saya menggambarkan kondisi Jawa Barat kali ini, khususnya di 2025 ini, yang telah menghapus, meniadakan bantuannya. Sekali lagi, menghapus bantuannya kepada masjid, pesantren, madrasah, majelis taklim, dan apapun itu yang berhubungan dengan keagamaan, khususnya agama Islam. Pemerintah sekarang sepertinya lebih memilih tontonan daripada tuntunan. Lebih memilih kemeriahan, gemerlapnya sebuah pertunjukan daripada hening sunyinya sebuah doa di lembaga-lembaga keagamaan. Dengan dalih bahwa hibah kepada lembaga-lembaga keagamaan tahun-tahun sebelumnya dianggap ugal-ugalan. Dengan dalih bahwa pertunjukan atau tontonan itu memberikan multiplier effect ekonomi. Dan dengan dalih banyak lagi. Terlepas daripada itu, siapapun, termasuk pemerintah yang tidak suka kepada pesantren, saya hanya sekedar mengingatkan, jika tidak suka kepada pesantren, setidaknya jangan pandang pesantren dalam sisi keagamaannya saja, jangan pandang itu, tolong. Pesantren jika dilihat secara sejarah adalah lembaga pendidikan yang lebih dulu ada di muka Nusantara ini daripada sekolah-sekolah formal. Maka dari itu, bantuan kepada pesantren bukan karena masalah kedekatan, bukan hanya sekedar masalah agama, akhlak, dan lain sebagainya, tidak. Melampaui itu bahwa memberikan bantuan kepada pesantren adalah sebuah penghargaan dari lembaga, dari konstitusi negara terhadap pendidikan yang lebih dulu ada di
Nusantara ini. Ke depan kita akan mengarahkan pada distribusi rasa keadilan. Kita akan mulai fokus membangunkan madrasah-madrasah, sanawiyah-sanawiyah yang mereka tidak lagi punya akses terhadap kekuasaan dan terhadap politik. Jadi pertimbangannya nanti pembangunan sarana dan prasarana pendidikan yang di bawah Kemenag itu pertimbangannya nanti pertimbangan teknis dan pertimbangan kebutuhan, bukan pertimbangan politis. Karena selama ini bantuan-bantuan yang disalurkan kepada yayasan-yayasan pendidikan di bawah Kemenag itu selalu pertimbangannya politik. Anda kalau dibuka itu malah jadi rame malah. Coba ada yayasan yang terimanya 2 miliar, 5 miliar. Ada yang 25 miliar. Ada yang satu lembaga terimanya sudah mencapai angka 50 miliar. Menurut Anda adilnya? Kalau mekanisme akan dirubah ya? Akan dirubah nanti mekanismenya. Mekanisme akan dirubah. Nah itu, dan kemudian yang berikutnya ya, boleh Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.